Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Ajun Madani, mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan NIM 2530 10 10 67. Di sini saya akan menjelaskan pembagian isim dilihat dari jumlahnya, jenisnya, ma'rifat dan nakirahnya, serta mu'rab dan mabninya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh dari isim, kita harus mengetahui dulu definisi isim terlebih dahulu. Nah, isim adalah kalimatun dalas ala ma'na fi nafsiha walam yaktarim bi zamanin, yaitu kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, setelah kita mengetahui definisi isim, selanjutnya kita ketahui macam-macam isim dilihat dari jumlahnya. Isim dilihat dari jumlahnya terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, isim musanna, dan juga ada isim jamak. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal atau kata yang bermakna satu. Contoh katanya dari isim mufrad adalah kata muslimun, yang artinya seorang muslim. Muslimatun, seorang perempuan muslim. Kitabun, sebuah buku. Kolamun, sebuah pulpen. Yang kedua ada ismul musanna atau isim musanna. Isim musanna adalah kata yang bermakna 2 dengan menambahkan alif nun dan ya nun di akhir isim mufradnya. Contoh kalimatnya, ketika mufradnya muslimun ditambah alif dan nun menjadi muslimani. Ketika mufradnya muslimun ditambah ya nun menjadi muslimaini. Kapan kita harus menggunakan alif nun dan ya nunnya, yaitu jika alif dan nun kedudukannya sebagai rofa atau sebagai subjek. Nah, contoh katanya yaitu ja'a muslimani, telah datang 2 orang muslim. Nah, muslimani tersebut itu menjadi sebuah subjek. Berikutnya yang kedua yaitu jika kedudukannya ya dan nun kedudukannya sebagai mansub atau sebagai majrur. Contoh katanya yaitu ro'a itu muslimah ini, aku melihat 2 orang muslim. Nah, muslimah ini itu menjadi objek atau menjadi mansub. Yang ketiga ada al-ismul jam'u atau isim jamak. Isim jamak adalah kata banyak atau kata yang lebih dari 2 dengan menambahkan waw dan nun, ya dan nun di akhir isim mufradnya. Isim jamak terbagi menjadi 3. Ada isim jamak mudzakkar salim, ada yang kedua ada jamak muannats salim, dan juga ada jamak taksir. Nah, yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak bagi isim-isim yang bersifat mudzakkar atau laki-laki. Contohnya seperti muslimun, muslimuna, dan muslimina, yang artinya orang-orang muslim laki-laki. Nah, rumus perubahan dari mudzakkar ke jamak mudzakkar salim ada 2 rumusnya. Rumus yang pertama yaitu ketika mufrad ditambah waw dan nun dalam keadaan rafa. Contohnya seperti mufradnya muslimun ditambah waw dan nun jadinya muslimuna. Nah, rumus yang kedua yaitu mufrad ditambah ya dan nun dalam keadaan nasab atau jer. Contoh mufradnya yaitu muslimun ditambah ya dan nun menjadi muslimina. Yang kedua ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah bentuk jamak bagi isim-isim yang muannats atau bersifat perempuan. Contohnya muslimatun,
artinya orang-orang muslim perempuan. Rumus perubahan dari isim mufrad ke jamak muannats salim hanya ada satu, yaitu ketika mufrad muzakkar ditambah alif dan ta. Contoh mufradnya yaitu muslimun ditambah alif dan ta, atau atun menjadi muslimatun, yang artinya orang-orang muslim perempuan. Nah, yang ketiga ada jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang keluar dari bentuk asli mufradnya. Contoh kata mufradnya yaitu kitabun berubah menjadi jamak taksir menjadi kutubun. Kita isim dilihat dari jumlahnya. Selanjutnya kita akan mengetahui isim dilihat dari jenisnya. Isim berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Ada isim mudzakkar dan juga ada isim muannats. Yang pertama, isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah kata yang menunjukkan kepada jenis laki-laki baik secara hakiki maupun secara majazi. Contoh kata dari isim mudzakkar yaitu nama orang sepertinya seperti Ahmad, Zaid, Yusuf, dan lain sebagainya. Itu tergolong kepada isim mudzakkar yang hakiki, karena memang hakikatnya sebagai berjenis laki-laki. Contoh lain dari isim mudzakkar adalah kata benda, seperti kitabun, qalamun, masjidun, dan lain sebagainya. Seluruh kata benda yang tidak ada ta marbutohnya itu merupakan isim mudzakkar dan tergolong kepada isim mudzakkar yang majazi, di mana itu merupakan kesepakatan orang-orang Arab bahwa contoh kata tersebut adalah isim mudzakkar yang majazi. Berikutnya yaitu isim muannats. Isim muannats adalah kata yang menunjukkan kepada jenis perempuan, baik secara hakiki maupun secara majazi. Contoh dari isim muannats yang secara hakiki yakni nama orang seperti Maryam, Hindun, Zainab, dan lain sebagainya. Di antaranya ada juga isim muannats yang khusus perempuan, seperti ummun artinya seorang ibu dan murdiun artinya orang yang menyusui, yakni ibu. Nah, itu merupakan isim muannats yang hakiki. Selanjutnya contoh isim muannats yang majazi. Di antaranya adalah isim itu diakhiri dengan ta marbutoh. Contohnya seperti madrasatun. Nah, setelah kita mengetahui isim dilihat dari jumlahnya dan dilihat dari jenisnya, selanjutnya kita akan mengetahui isim dilihat dari ma'rifat dan nakirahnya, atau keumuman dan kekhususannya. Isim ma'rifat atau kata khusus adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Sedangkan isim nakiro adalah kata yang objek pembicaraannya itu belum ditentukan gitu. Contoh dari isim nakiro adalah kata hadza kitabun. Ini artinya ini sebuah buku. Kata kitabun di sini kata kitabun di sini adalah isim nakiroh karena tidak diketahui jenis bukunya apa dan juga bukunya itu milik siapa. Mari kita lihat dari contoh isim ma'rifat. Hadza kitabul arabiyyah, yang artinya ini adalah buku bahasa Arab. Nah, kata kitabul arabiyyah ini merupakan isim ma'rifat. Kenapa? Karena kata kitabul arabiyyah yang artinya buku bahasa Arab ini diketahui jenis bukunya apa, yakni buku bahasa Arab. Cara kita untuk mengetahui isim ma'rifat dan nakirohnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja yang termasuk kepada isim ma'rifat. Nah, nanti sisanya kita bisa mengkategorikan sebagai isim nakiroh. Yang termasuk isim ma'rifat adalah yang pertama ada isim dhamir, contohnya huwa, huma, hum, dan lain sebagainya. Yang kedua ada isim alam
atau isim yang menunjukkan nama seperti nama orang, seperti Zaid, terus nama kota, kota Mekah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada isim isyarah atau kata tunjuk seperti haza, zalika, tilka, dan lain sebagainya. Yang keempat, isim yang beralif lam atau yang didekati alif lam seperti alkitabu, ar-rajulu, dan lain sebagainya. Yang kelima ada isim mausul atau kata sambung, contohnya seperti man, artinya siapa, ma artinya apa, kemudian ada alladzi, allati yang bermakna yang. Selanjutnya yang keenam ada isim yang diidafatkan atau yang disandarkan. Contohnya kitabuhu, kitabuha, ini disandarkan kepada isim domir. Selanjutnya ada kitabu Zaidun. Kitabu Zaidun yaitu yang diidafatkan kepada isim alam. Selanjutnya yang keenam ada isim yang diidafatkan atau yang disandarkan. Contohnya seperti kitabuhu, kitabuha, ini disandarkan kepada isim domir. Selanjutnya ada kitabu Zaidun. Nah, kitabu Zaidun yaitu yang diidafatkan kepada isim alam. Setelah kita mengetahui apa saja yang termasuk isim ma'rifat, maka kita bisa mengkategorikan bahwa selain yang 6 tadi, isim domir, isim alam, isim isyarah, dan juga ada isim mausul, kata yang beralif lam, dan juga ada isim yang diidafatkan, itu kita bisa dikategorikan jika selain itu merupakan isim-isim nakirah. Setelah kita mengetahui isim dilihat dari jumlahnya, dilihat dari jenisnya, dilihat dari ma'rifat dan nikirahnya, sekarang kita akan mengetahui isim dilihat dari mu'raf dan mabninya. Yang pertama yaitu isim mu'raf. Isim mu'raf adalah isim yang dapat berubah di keadaan akhirnya. Nah, disebabkan oleh letak posisi dalam kalimat, kita bisa lihat contoh kalimatnya seperti al-kitabu jadidun. Kitabul qara'tul kitabah atau fil kitabi. Nah, kita bisa lihat kata al-kitab yang artinya itu sebuah buku, di mana di harokatnya itu berbeda-beda. Ada yang berharokat doma, ada yang berharokat fathah, dan ada juga yang berharokat kasroh. Maka itu bisa dikategorikan sebagai isim mu'rab karena ia bisa berubah-ubah di akhir katanya. Nah, perubahan tersebut dinamakan al-i'rab. I'rab pada isim itu ada 3, ada i'rab rafa, nasab, dan jar. Nah, ketika ada isim dalam keadaan rafa, maka ia disebut isim marfu dengan ditandai harokatnya fathah, di harokatnya domah. Ketika ada isim di dalam keadaan nasab, maka ia disebut isim mansub dengan ditandai harokatnya fathah. Ketika ada isim dalam keadaan jar, maka itu disebutnya isim majrur dengan ditandai harokatnya yaitu kasroh. Kedua isim mabni. Isim mabni adalah isim yang keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan walaupun dalam posisi yang berbeda-beda dalam suatu kalimatnya. Contoh kalimatnya yaitu hadza jadidun, qara'tu hadza, fi hadza khisasun. Kita bisa lihat dari contoh kalimat tersebut tidak ada perubahan, bentuknya sama, harokatnya sama, maka kita bisa mengkategorikan bahwa contoh kata tersebut adalah isim mabni. Yang termasuk pada isim mabni adalah isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syar.
Nah, kita telah mengetahui macam-macam isim dilihat dari jumlahnya, jenisnya, ma'rifat dan nakirohnya, serta mu'rab dan mabninya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.